Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Yunidar, calon guru penggerak angkatan 9. Kesempatan kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk memenuhi tugas calon guru penggerak modul 1.1.A.8 yaitu koneksi antar materi. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut beliau, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menjelaskan maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau tidak tergantung atas kekuatan sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan sejatinya ialah tuntunan di mana murid terlahir dengan kodratnya masing-masing. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru harus mendidik anak-anak dengan sesuai tuntunan alam dan zamannya sendiri dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya laksanakan terkesan kaku dan tidak memerdekakan murid. Hal ini terjadi karena saya menganggap pembelajaran hanya mentransferkan ilmu saja. Lalu saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Kemudian, ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid, dan jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran telah berhasil. Sebelumnya juga, saya menganggap murid hanya sebagai objek pembelajaran. Pembelajaran yang saya terapkan berpusat pada guru dan tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham. Namun, setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya terapkan selama ini adalah suatu tindakan yang salah. Maka daripada itu, setelah saya menyadari, saya terus memperhatikan semua aspek pembelajaran yang meliputi kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Saat ini saya sadar bahwa pembelajaran bukan hanya sekedar transfer ilmu, melainkan menuntun dan memerdekakan murid untuk dapat menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan minat dan bakatnya. Sehingga saya memberi ruang kepada murid sebagai subjek pembelajaran, yaitu kebebasan berekspresi dan berkreasi, mengemukakan pendapat, memilih cara belajar. Untuk memperbaiki sistem pengajaran yang saya laksanakan, saya akan menerapkan beberapa strategi yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, memancing dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman serta relevan dengan konteks kebudayaan. Dan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, inovatif, dan kreatif dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, serta mengenali dan memahami karakteristik murid dan memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Bukan hanya itu saja, strategi yang akan saya terapkan selanjutnya adalah memperbaiki pelatih pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan murid agar terwujudnya pendidikan yang berorientasi kepada murid.
Kesimpulan yang dapat saya ambil dari refleksi ini adalah pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Dan yang paling utama adalah pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Demikianlah pemaparan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya Yunidar mengucapkan terima kasih. Salam Guru Penggerak.